Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Pasti sehat ya. Jangan lupa selama masa pandemi ini jaga kesehatan, makanan yang bergizi dan sehat, stay at home, dan kalau mau keluar rumah silakan pakai masker. Ketemu dengan Bapak Ramli lagi dalam pelajaran matematika. Untuk kali ini kita akan membahas tentang statistika. Statistika khususnya untuk ukuran pemusatan data dan difokuskan untuk bab min atau rata-rata. Untuk lebih jelasnya, saksikan video berikut ini. Akan membahas tentang statistika, mana statistika ini ada dua, yaitu untuk ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Pada kali ini kita akan fokuskan untuk ukuran pemusatan data tentang min atau rata-rata. Waktu di SMP sudah mengenal statistik dengan rata-rata, median, dan modus. Tujuan pembelajaran pada saat ini adalah satu, menentukan ukuran pemusatan data, terutama min pada data tunggal dan data kelompok, menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan kelompok, juga masih memecahkan masalah program keahlian menggunakan aturan pemusatan data. Kita fokuskan untuk pertemuan kali ini adalah tentang min atau rata-rata. Oke, lanjut. Ukuran min rata-rata untuk data tunggal, dan nanti selanjutnya akan dijelaskan data kelompok. Yang pertama adalah data tunggal. Data tunggal berarti data tunggalnya adalah berbentuk satuan, akan menggunakan rumus X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 ditambah sampai Xn dibagi N. N ini adalah jumlah data. Kalau jumlah datanya 10, maka N-nya ganti 10, berarti X1, X2 sampai X10 dijumlahkan semua lalu dibagi 10. Itu namanya X bar atau rata-rata. Contoh, jika ada nilai rata-rata, jika ada nilai 5, 5, 7, 8, dan 10, tentukan rata-rata dari kumpulan nilai tersebut. N-nya ada berapa? Ya, ada 5. Maka rata-ratanya adalah semua data yang ada di sini 5 ditambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 10 berjumlah 35. Jumlah datanya ada 5, maka 35 dibagi 5 itu sama dengan 7. Dengan kata lain, rata-rata dari kumpulan nilai pada contoh 1 ini adalah 7. Ini yang kita maksud data tunggal. Data tunggal itu data yang tidak mempunyai frekuensi. Ini data tunggal sudah dijelaskan pada waktu kalian masih SMP dulu. Selanjutnya, untuk data kelompok, ini yang kita fokuskan pada jenjang SMK. Data kelompok X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi sigma F. Maksudnya kalau data kelompok ini datanya lebih dari 10, bisa 20, bisa 30, dan paling besar dia 100. Sigma di sini artinya adalah jumlah, berarti F kali I, F1 maka kali X1, F2 maka dikali X2 dibagi sigma F. F di sini adalah banyaknya data. Ya.
banyak data di sini, ini kemungkinan lebih gampangnya nanti kita mengerjakannya pakai tabel. Contoh 2. Hitunglah rata-rata pada tabel di bawah ini. Ada tinggi badan siswa. Kolom kedua frekuensi. Tinggi badan siswa ini sudah dibuat kelompok. Dari 140 sampai 104, ini kelas kelompok pertama. Kelompok kedua 145 sampai 149 dan seterusnya 170 sampai 134 dengan frekuensi yang sudah tertulis di kolom frekuensi, yaitu 2, 4, 10, 14, 12, 5 dan 3. Hitunglah rata-ratanya. Maka untuk lebih memudahkan menghitung rata-rata, kita memerlukan tabel tambahan. Nah, seperti ini. Tabel tambahan yang kita perlukanlah tadi yang ada hanya tinggi badan dan frekuensi. Kita harus nambah tabel, yaitu titik tengah. Titik tengah antara kelas pertama, kelompok pertama 140 sampai 144. Maka titik tengahnya adalah 142. Bagaimana kita menentukan? 140 data pertama, 141 data kedua, 142, 143, 144. Maka data yang ketiga adalah 142. Begitu seterusnya ke bawah, 145 sampai 149. Maka rata-rata nilai tengahnya adalah 147 sampai 170 dan 134, maka nilai tengahnya adalah 172. Tabel selanjutnya adalah F kali X. F1 kali X1. Ya. Rumusnya adalah F1 kali X1. Maka 2 dikali 142 itu sama dengan 284. 4 dikali 147 sama dengan 588. 10 dikali 152 itu sama dengan 1520 dan seterusnya sampai 3 kali 172 sama dengan 516. Sigma Fi kali Xi ini yang dijumlahkan. Kolom F kali X ini yang dijumlahkan berjumlah 785. Sedangkan sigma F-nya yaitu jumlah banyaknya data dari 2, 4, 10, 14, 12, 5 dan 3 ini dijumlahkan semua. Maka kita menemukan jumlah datanya adalah 50. Jika sudah diketahui tabel seperti ini, maka kita ingat lagi rumusnya adalah sigma F X kali I ini 7885 dan F-nya adalah jumlah F-nya atau N-nya adalah 50. Maka untuk menghitung rata-ratanya adalah 7885 dibagi 50 akan ketemu nilai 157,7. Ini adalah rata-rata pada data tersebut. Untuk memperdalam pengetahuan kalian, nanti akan dikasihkan lembar kegiatan peserta didik yang di dalamnya akan berisi contoh soal dan soal-soal yang kita sengaja kosongin pengerjaannya biar bisa dikerjakan oleh peserta didik semua. Bagaimana setelah menyimak video yang tadi tentang ukuran pemusatan data khususnya pada min atau rata-rata? Kalau nanti emang kurang penjelasannya atau kurang jelas bagi kalian semua, bisa kita diskusikan di Classroom atau nanti kita bisa meeting di Google Meet. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa hebat.
warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Amli. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga baik semua, terutama keluarga dilimpahkan kesehatan yang tiada kara. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang statistika. Kalau pertemuan kemarin kita membahas tentang ukuran pemusatan data tentang min, maka pada hari ini kita akan membahas tentang pemusatan data dikhususkan kepada median dan modus. Median itu adalah nilai tengah, untuk modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan video berikut ini. Statistika, ukuran pemusatan data pada median dan modus. Median itu adalah nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur. Artinya jika ada data yang di dalam soal atau dalam kehidupan, untuk menentukan median itu harus diurutkan terlebih dahulu. Biasanya diurutkan dari yang terkecil ke nilai yang terbesar. Median itu adalah nilai tengah, sehingga nilai median itu membagi data menjadi dua bagian yang sama, sehingga median juga disebut ukuran letak. Catatan: posisi tengah dari seperangkat data sebanyak n yang telah terurut terletak pada posisi yang ke. Artinya untuk kalimat ini kita menentukan median itu ada di data keberapa dengan rumus n plus 1 dibagi 2. Jika n nya ganjil, maka ada data yang berada pada posisi tengah dan nilai data itu merupakan nilai median. Jika n nya genap, maka sebagai median itu diambil rata-rata hitung dua data yang ada di tengah. Contoh, tentukan median dari data berikut: 60, 5, 70, 90, 35, 40, 45, 50, 80, dan 70. Jika kita hitung, datanya ada 9. Untuk menentukan median, data tersebut harus kita urutkan dari data yang paling kecil, yaitu 35, 40, 45, 50, 65, 70, 70, karena 70 nya ada 2, 80, dan terakhirlah 90. Banyak data yaitu ganjil, ada 9, maka median dari data tersebut terletak pada 9 plus 1 dibagi 2, itu 10 dibagi 2 sama dengan 5. Berarti mediannya ada di data kelima. Mana data kelima? Yaitulah data 1, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Contoh 2. Tentukan median dari data berikut. Ini merupakan contoh median dengan jumlah data yang ganjil. Sama ya soalnya. Maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah diurutkan terlebih dahulu dari yang kecil. Kecil itu 4, 5, 5 sampai 15. Kalau kita hitung datanya ada 12. 12 itu genap, maka rumus untuk menentukan data keberapa dalam median yaitu adalah 12 ditambah 1, 13 dibagi 2, 6,5. Berarti secara langsung adalah data ke-6 dan data setelahnya 6, yaitu data ke-7. Data ke-6 dan data ke-7 yaitu 9 dan 10, karena di sini median itu hanya ada 1. Jika nilainya genap, maka mediannya dijumlahkan dibagi 2, ketemu 90
9,5. Oke, data kelompok untuk median. Jika dalam soal atau nanti menjumpai data yang berupa data kelompok, maka untuk menentukan median ditentukan dengan rumus ME sama dengan TB, tepi bawah kelas yang memuat median, ditambah setengah N dikurangi FK, frekuensi kumulatif, dibagi F dikali P. Keterangannya ada di sini. TB itu tepi bawah, P itu panjang kelas interval, FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas median, F frekuensi kelas median, N itu banyaknya data atau total data yang ada. Contoh, ada tabel nilai dan tabel frekuensi. Nilainya dari 52 sampai 58, 52 sampai 58 berjumlah 2, dan 59 sampai 65 itu berjumlah 4, dan seterusnya sampai 94 sampai 100 ada 3. Jika frekuensinya dijumlahkan semua, maka N nya ada 40. Tentukan median dari data di atas. Ya, dari data yang ada, maka kita harus menghitung frekuensi kumulatif. 2 berarti 2 di sini sama ya. 6 berarti 2 ditambah 4. 11 berarti 6 ditambah 5. 26 berarti 11 ditambah 15, atau jumlah 15 tambah 5 tambah 4 tambah 2 itu 26, sampai ke bawah jumlahnya ada 40. Ini frekuensi kumulatif. Maka untuk mediannya kita harus menentukan kelas median. Karena ini datanya ada 40, maka separuhnya adalah data ke-20 dan 21. Data ke-20 dan ke-21 ada di kotak merah tersebut, yaitu nilai antara 73 sampai 79. Maka ini kita namakan kelas median. Ya, kita harus menentukan yang pertama adalah TB. TB itu 73, batas bawah dikurangi 0,5 menjadi 72,5. Panjang kelas dari 73 sampai 79 itu ada 7. Frekuensi kumulatif sebelum, berarti yang ini 11. Frekuensi kelas median ada 15. N nya datanya ada 40. Maka kita hitung median dengan rumus yang sudah ada. Median sama dengan TB plus setengah N dikurangi FK dibagi F dikali P. Itu P adalah panjang kelas, N nya 40, FK nya di 11, frekuensi kelas mediannya 15, TB nya adalah 72,5. Dihitung 20 dikurangi 11 dikali 7, 20 kurangi 11 itu adalah 9 kali 7, 63 per 15. 63 dibagi 15 itulah 4,2, ditambah TB 72,5 menjadi 76,7. Ini adalah nilai mediannya. Selanjutnya adalah kita menginjak modus. Modus itu adalah nilai data yang sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling besar. Gampangnya modus itu kalau di data tunggal tinggal mencari nilai berapa yang paling banyak. Contoh pertama 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8 pasti mempunyai modus 6 karena jumlahnya ada 3. Yang kedua modusnya ada 3 dan 6 karena jumlahnya 3 ada 4, 6 juga ada 4. Yang contoh ketiga 2, 3, 4, 5 ini tidak mempunyai modus karena jumlahnya ada sama semua, yaitu berjumlah 1.
Oke, untuk data kelompok, modus dirumuskan MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 kali P. PB itu tapi bawah kelas modus, P itu panjang kelas, sama ya. D1 itulah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. D2 itulah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Lebih paham kita harus melihat contoh. Contoh ini sama yang tadi tabelnya. Frekuensi yang paling besar itu adalah 15, maka secara langsung 73 sampai 79 inilah kelas modusnya. TB nya berarti 73 dikurangi 0,5 72,5, panjang kelasnya 7. D1 berarti 15 dikurangi 5, D2 15 dikurangi 7. Tinggal masukkan rumus, maka akan menghasilkan modus sebesar 76,4. Oke, ini latihan, silahkan nanti kerjakan di buku tugas masing-masing. Nanti pengumpulannya menggunakan media Google Classroom. Apakah sudah dipahami tentang materi yang disampaikan di video tersebut? Kalau nanti emang kurang jelas, kita bisa bahas melalui diskusi, melalui aplikasi Zoom, WA, ataupun nanti kita upload di Google Classroom. Untuk selanjutnya akan ada lembar kerja siswa, lembar kerja peserta didik yang akan saya upload di Google Classroom. Nanti pengerjaannya berdasarkan petunjuk yang ada di LKPD tersebut. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jaga selalu kesehatan kita. Kalau mau keluar rumah silakan pakai masker, jaga jarak demi keselamatan bersama. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Bapak Ramli untuk membahas bab selanjutnya, yaitu peluang aturan pencacahan, di mana peluang ini akan kita bahas tentang permutasi dan kombinasi. Silakan nanti perhatikan, cermati, dan kalau perlu dicatat video yang tayang setelah ini. Oke, setelah mempelajari aturan pencacahan, maka kita akan masuk dengan bab peluang dalam permutasi dan kombinasi. Untuk kesempatan kali ini, nanti akan menjelaskan bagaimana kita menghitung dan menganalisis kejadian permutasi dan kombinasi. Permutasi itu adalah sejumlah objek, yaitu disusun berdasarkan objek dengan aturan urutan yang tertentu. Susunan A, B, C beda dengan susunan C, B, A. Jika pemilihan tindakan dapat dilakukan dengan N1 cara, pemilihan kedua dengan N2 cara, dan pemilihan ke K dengan NK cara, maka keseluruhan dapat dilaksanakan dalam N1 kali N2 kali NK cara untuk satu persalahan. Contoh,
berapa jumlah plat nomor kendaraan yang bisa susun dalam 3 bilangan pertama tidak boleh 0, itu syaratnya. Artinya 3 angka itu disusun, angka pertama artinya angka ratusan itu tidak boleh angka 0, karena kalau angka 0 maka dia akan ratusan dan puluhan. Bilangan angka serta diikuti dengan satu alfabet. O dan I tidak termasuk, berarti alfabetnya dari A sampai Z dikurangi O sama I. Maka cara yang dapat dibentuk untuk penyusunan ini, angka itu kan ada 0 sampai 9, ada 10. Tempat pertama dia tidak boleh angka 0, maka angkanya tinggal 9, yaitu 1, 2, 3 sampai angka 9. Tempat kedua dia karena dia boleh 0, maka 0, 1, 2 sampai 9 ada 10 angka. Tempat ketiga ada 10 angka. Tempat keempat ini diisi oleh alfabet, yang alfabet tidak secara langsung itu ada 26, kecuali O dan I maka tinggal 24. Maka jumlah plat nomor yang bisa susun itu sebanyak 21.600 cara plat nomor yang berbeda. Ya. Kaidah penggandaan dan kaidah penjumlahan. N satu cara, N kali N 2 cara sampai NK itu kaidah penggandaan. N1 tambah N2 tambah titik sampai NK itu adalah kaidah penjumlahan. Misalnya bila terdapat 4 nasi uduk, opor, ayam dan rames, dan 3 macam minuman yaitu kopi, teh, dan susu, berapa macam hidangan yang mungkin disajikan? Ada yang menjawab? Apakah dia termasuk kaidah penggandaan atau kaidah penjumlahan? Gimana? Sudah ketebak? Oke, kita lanjut. Kaidah penggandaan. Ada 4 macam nasi, ada 3 macam minuman. Maka banyak cara, banyak macam hidangan yang disajikan itu adalah 4 kali 3. 4 itu dari 4 macam, 3 itu dari minuman. Jadi misalkan 12 macam hidangan. Yang kedua kasusnya, berapa cara jika hidangan hanya semacam nasi atau semacam minuman, bukan semacam nasi dan semacam minuman. Kaidah penjumlahan. Berapa jumlah jika hidangan hanya semacam nasi atau semacam minuman dan bukan semacam nasi atau semacam minuman? Berarti ini hanya, kata hubungnya atau. Maka kalau kata hubungnya atau biasanya adalah kaidah penjumlahan. 4 tambah 3 7 macam. Ya. Permutasi dari n objek yang berbeda tanpa pemulihan objek yang terpilih. Permutasi dengan n objek maka dilambangkan dengan np. P itu permutasi, n itu sama dengan n faktorial. Kita masih ingat n faktorial? Kalau tidak ingat saya jelaskan. Contohnya adalah 3 faktorial, maka sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6, itu faktorial pada pertemuan kemarin ya. Jika ada permutasi sebanyak R dari N, artinya kalau dalam statistik itu N nya adalah sampel, N nya adalah bagiannya, artinya N itu bisa sama dengan R atau N itu lebih besar dari R, NPR. Jadi ada N
benda diambil R, dirumuskan dengan n faktorial per n min R faktorial. Ini rumus permutasi yang umum. Ada NPN sama dengan n faktorial, yang kedua adalah NPR sama dengan n faktorial per n min R faktorial. Contoh, ada 4 kata laut. Dari kata laut ada 4 huruf. Itu jika dipilih 2 huruf yang berbeda, maka secara langsung adalah n-nya itu yang lebih banyak, itu 4, r-nya adalah 2, maka 4p2 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial, maka 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial sama dengan 12 cara. Contoh ini bisa ya, lanjutnya. Oke, permutasi siklis atau permutasi keliling. Permutasi dari n objek bila n objek tersebut membuat sebuah lingkaran dapat dilakukan dengan n-1 faktorial. Sekelompok mahasiswa yang terdiri dari 7 orang duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Artinya siklis ini kita akan duduk membentuk lingkaran, ataupun nanti tidak lingkaran berarti kotak, tapi mengelilingi. Dalam berapa cara ketujuh mahasiswa tersebut dapat diatur sekeliling meja bundar tersebut, maka ini termasuk n permutasi siklis. n-1 faktorial berarti 6 faktorial sama dengan 720 cara itu yang bisa dibentuk. Oke, ini permutasi sebanyak R dari n objek. Nah, ini tinggal memangkatkan saja. NP kali R itu sama dengan N pangkat R. Ini akan terjadi jika jumlah permutasi dari suatu himpunan yang terdiri dari n objek dan diambil sekaligus sebanyak R dengan rumusan objek yang telah terpilih. Rumusnya itu ya. Contoh, jumlah permutasi dari himpunan terdiri dari unsur A, B, dan C dan dipermutasikan sekaligus sebanyak 2 unsur dengan rumusan unsur yang terpilih menjadi 3 3A, B, dan C sebanyak 2 kali, maka 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ini sebenarnya permutasi dengan R dari n objek yang tidak sebenarnya dapat dibedakan. Artinya ada beberapa unsur yang sama. Misalkan dengan n faktorial dibagi n1 faktorial, n2 faktorial, titik sampai nk faktorial. Contoh, dalam kata Tamara. Tamara berarti ada 6 angka, 6 huruf. Berarti 6 faktorial. Yang sama itu A ada 3. Kalau ini 1, kebetulan ini saya tulis biar nanti dalam lanjutnya adalah yang ditulis yang di bawah 6 faktorial per yang faktorial di bawah itu hanya untuk R yang jumlahnya lebih dari 1. Kenapa? Karena 1 faktorial itu hasilnya adalah 1. Berarti ini sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 120 cara. Oke, sekarang kita menginjak ke kombinasi. Kombinasi tidak menghiraukan pada urutan dari objek, artinya tidak menghiraukan pada urutan, sama dengan ABC dengan CBA sama dengan BAC. Ini sama. Ya, ini dihitung 1. ABC itu sama dengan CBA sama dengan BAC. Ini
dihitung 1 kali, walaupun urutannya beda, yang penting ada A, ada B, ada C. Contoh, jika suatu himpunan terdiri dari 4 guru, misalkan A, B, C, dan D, hendak diinterview 3 orangnya, berapa cara pemilihan terhadap guru yang akan diinterview? Caranya pakai permutasi apa kombinasi? Oke, ini adalah kasus kombinasi ya. 4 ya, lanjut. Oke, ini hitungnya berapa? Berarti 4C3. Silahkan hitung berapakah 4C3. Dia akan ketemu ininya berapa. Oke, lanjut ya. Oke, secara umum rumus kombinasi itu dirumuskan dengan NCR. Kalau tidak paham, maka kombinasi itu sama dengan permutasi, tapi hanya dibagi R faktorial, nambah rumus R faktorial di bawah. Jadi kombinasi dirumuskan dengan N faktorial dibagi N min R faktorial kali R faktorial. Itu namanya kombinasi. Hanya ada beda R faktorial di sini dengan permutasinya. Contoh 7C3, maka 7 faktorial 3 faktorial dikali 7 min 3 menjadi 4 faktorial. Jadi kalau ngitung nanti nggak usah diuraikan semua, cukup yang bawah itu faktorialnya sampai berapa. Kebetulan di bawah ini sampai 4 faktorial, maka di atas juga 4 faktorial. 4 faktorial hilang ya. 3 kali 2 dia 6, maka tinggal menggunakan 7 dengan 5, yaitu hasilnya 35. Contoh kedua, pemilihan tim sepak bola tersebut adalah masalah kombinasi karena tidak menggunakan urutan, betul ya. Yang penting ada tim tersebut itu sudah masuk kombinasi. Ada 20 orang akan dipilih menjadi 11 orang, tapi dari 20 orang pemain sepak bola akan dipilih menjadi satu tim sepak bola, berarti 20 C 11 sama ngitungnya menjadi 20 C 20 faktorial dibagi 11 faktorial dikali 9 faktorial, maka ini akan berhenti hitungannya sampai 11 faktorial, akan menjadi 167.960 cara untuk memilih 11 orang tersebut dari 20 orang.